Selamat pagi jemaat GKI Sudirman yang dikasihi Tuhan semuanya. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam persekutuan doa pagi pada hari ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik semuanya, dan sebelum kita memulai persekutuan doa pada pagi hari ini, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk penyertaan Bapak di dalam hidup kami sampai saat ini. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan dan nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan pada kami. Saat ini kami akan bersekutu bersama di dalam persekutuan doa pagi. Kiranya hikmat Tuhan menyertai kami semua, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa, yang di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan diambil dari Amsal 5 ayat 11 sampai dengan 23. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh ketika daging dan tubuhmu binasa. Lalu engkau akan berkata, "Ah, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Aku nyaris terjerumus ke dalam segala malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perhimpunan. Minumlah air dari pergimu sendiri, air yang membuah dari sumurmu. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti aliran air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri. Jangan menjadi kepunyaan orang lain juga. Diberkatilah kiranya sumber airmu. Bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Hai anakku, mengapa engkau berahi kepada perempuan jalang dan mendekap dada perempuan binal? Karena semua jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan semua langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan,
dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Renungan pada pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 12 ayat 1-10. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Seorang pendeta muda tiba-tiba didiagnosis menderita penyakit autoimun yang membuatnya sulit bergerak. Ia frustasi. Pelayanan yang dulu menjadi panggilan kini terasa seperti beban karena keterbatasan fisiknya. Di dalam masa sulitnya ia berhenti berkhotbah dan mulai menulis renungan. Ia mulai menulis bukan karena kekuatan, tetapi karena kelemahan yang memaksanya duduk dan diam di hadapan Tuhan. Ternyata tulisan-tulisannya mulai menyentuh banyak orang, bahkan lebih luas daripada pelayanannya dahulu. Dalam syukurnya ia berdoa, Tuhan, jika inilah caramu menunjukkan kekuatanmu dalam hidupku, aku bersyukur untuk kelemahan ini. Paulus juga menceritakan tentang duri dalam dagingnya, suatu kelemahan atau penderitaan yang ia mohon 3 kali agar Tuhan ambil darinya. Namun Tuhan tidak mengabulkannya. Sebaliknya Tuhan memberi jawaban yang luar biasa. Cukuplah anugerahku bagimu. Paulus belajar memahami bahwa Tuhan tidak selalu menghapus kelemahan, tetapi ia selalu mencurahkan anugerahnya agar ia bisa bertahan, bahkan menjadi berkat. Seringkali kita merasa tidak cukup baik dan tidak cukup mampu untuk menjalani panggilan hidup. Dunia mengajarkan bahwa kita harus selalu tangguh. Namun, Tuhan bekerja dengan cara berbeda. Ia tidak mencari orang yang kuat menurut standar dunia, melainkan orang yang bersandar kepadanya di dalam kelemahan. Dalam kondisi terlemah dalam hidup kita, anugerah Tuhan bekerja paling nyata. Bukan saat kita berdiri kokoh, tapi saat kita tersungkur dan tetap percaya. Kelemahan kita bukan akhir dari segalanya. Itu awal dari anugerah yang bekerja tanpa batas. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, di mana kami diingatkan bahwa di dalam kelemahan dan keterpurukan ada tangan Tuhan yang selalu mendukung dan menyokong kami. Dan di balik semuanya itu ada harapan yang terbaik dan rencana yang terbaik yang telah Tuhan siapkan untuk kami. Terima kasih Tuhan, kiranya kami dapat selalu bersandar di dalam kekuatan Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mau mendoakan untuk pokok-pokok doa kami, yaitu kami mau berdoa untuk jemaat yang berulang tahun, untuk Ibu Nelly Santoso, Ibu Yeni Agustiar, Ibu Lena Lifting, Ibu Eli Asan, Cecilia Kristi Chandra, Cindy Klorinda, Ibu Yolanda Gabriela. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memelihara kehidupan mereka hingga saat ini. Kami mau berdoa ya Bapa, agar Engkau senantiasa memberkati mereka dengan kesehatan, dengan hikmat, sukacita, serta penyertaan-Mu dalam setiap langkah kehidupan mereka. Tuhan, kiranya mereka juga dapat terus bertumbuh dalam iman, dapat juga menjadi berkat bagi keluarga, bagi sesama, bagi pekerjaan mereka juga, dan serta kiranya mereka dapat dipakai untuk memuliakan nama-Mu saja. Bapa yang penuh kasih, kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat yang sedang mengalami sakit atau lemah tubuh. Kami mau berdoa untuk Bapak Yusuf Aceng, dan untuk pemulihan Ibu Eli Asan, Ibu Neni, Ibu Liana Tanuwijaya, dan serta jemaat-jemaat lain yang sedang berlemah tubuh. Tuhan, kami percaya Engkaulah Allah yang sanggup menyembuhkan dan menguatkan. Kami memohon agar Engkau dapat menjamah mereka dengan kuasa-Mu ya Bapa, berikan kesembuhan sesuai dengan kehendak-Mu, kiranya Engkau juga menguatkan tubuh, jiwa, dan roh mereka.
Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati kepada para tenaga medis yang merawat mereka, bagi keluarga juga yang mendampingi mereka. Kiranya mereka tetap memiliki pengharapan dan iman dalam setiap proses pemulihan. Berkati juga untuk kesehatan kepada keluarga yang merawat mereka juga ya Bapa. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk gereja kami GKI Sudirman. Tuhan, kami mau berdoa agar Engkau senantiasa menyertai setiap para pelayan yang ada di gereja kami. Ya Bapa, berikanlah hikmat, kasih, dan kekuatan juga untuk kepada pendeta, untuk para majelis, pengurus, serta seluruh pelayan di gerejamu ya Bapa, agar mereka dapat melayani dengan hati yang tulus dan setia kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau juga mempersatukan seluruh jemaat ya Bapa dalam kasih dan damai sejahtera. Kami juga mau berdoa untuk setiap program dan pelayanan gereja yang dilaksanakan boleh berjalan dengan baik. Kiranya Engkau juga memberikan pimpinan Roh Kudus ya Bapa, dan kiranya melalui program dan pelayanan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Bapa, melalui pelayanan ini juga setiap program yang ada, kiranya kami terus dapat bertumbuh bersama dalam iman, saling mengasihi dan juga saling mendukung. Kiranya nama-Mu saja yang senantiasa dimuliakan melalui gereja kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami berdoa juga untuk pergumulan pribadi kami. Ya Allah, inilah doa-doa kami. Jadilah seturut kehendak-Mu dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mengakhiri dengan bersama bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti